semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 2, Hewan Sahabatku, pembelajaran kelima. Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Yuk kita pelajari. Kegiatan ekonomi negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produksi minyak. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Singapura juga menghasilkan bahan kimia dan produk olahan minyak. Singapura merupakan negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Thailand merupakan negara penghasil beras terbesar se-Asia Tenggara dan 3 besar di dunia. Julukan negara Thailand adalah Negeri Gajah Putih, Negeri Seribu Pagoda, dan Lumbung Padi ASEAN. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina adalah gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Perekonomian sebagian penduduk Vietnam adalah pertanian, dengan hasil utamanya padi. Adapun industri di Vietnam seperti tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutan Vietnam adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Penghidupan rakyat Laos yaitu pada sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Kegiatan ekonomi antar dua negara, Indonesia dan Malaysia. Kegiatan ekonomi Indonesia yaitu pariwisata dan sumber daya alam melimpah, ekspor ikan tuna, udang, dan teh. Sedangkan Malaysia, perdagangan internasional tumbuh cepat, menghasilkan biji besi terbesar di dunia. Persamaan kedua negara yaitu ekspor gas bumi, ekspor produk kayu, dan ekspor timah. Negara-negara ASEAN banyak menggunakan patung sebagai identitas dari negara mereka. Kota-kota di Indonesia juga menggunakan patung sebagai identitas kota tersebut. Banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup sebagai inspirasi untuk membuat patung. Tahukah kamu identitas kota manakah ini? Ya, ini adalah identitas kota Surabaya. Patung ikan ini adalah identitas kota Kuningan. Nah, kalau identitas ini, kalian sudah tahu kan? Ini adalah kota Karawang. Jenis patung berdasarkan fungsinya. 1. Patung monumen.
Jenis patung ini berfungsi sebagai alat untuk memperingati suatu peristiwa, sejarah, atau tokoh tertentu yang berjasa besar. Kedua, patung sebagai lambang pemujaan. Jenis patung yang digunakan sebagai lambang pemujaan dan sesembahan dalam acara keagamaan tertentu atau alat peribadatan. Yang ketiga, patung miniatur. Jenis patung ini adalah jenis patung tiruan yang merupakan tiruan suatu bangunan atau arca dalam bentuk yang lebih kecil. Yang keempat, patung dekorasi. Jenis patung yang menjadi ornamen atau penghias di dalam maupun luar ruangan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Dadah!